Satuan Polisi Pamong Praja membubarkan ratusan pengunjung warung kopi di Mojokerto, Jawa Timur. Pembubaran berlangsung alot lantaran seorang ASN marah ke petugas. Salah satu pengunjung yang diketahui merupakan aparatur sipil negara menolak dibubarkan saat mengunjungi sebuah warung kopi di kawasan Kedung Sari, Kota Mojokerto. ASN dari Badan Pertanahan Nasional ini menolak meninggalkan kafe karena berdalih belum selesai makan. Meski demikian, petugas tetap meminta seluruh pengunjung untuk meninggalkan lokasi karena dianggap melanggar protokol kesehatan COVID-19. Sejumlah pengunjung tidak menggunakan masker dan tidak menerapkan jaga jarak. Satpol PP mengaku telah melayangkan surat peringatan sebelumnya, namun tidak diindahkan pemilik warung kopi. Pengaduan dari masyarakat bahwa Mojopahit Cafe itu melebihi kapasitas dan banyak melanggar protokol kesehatan. Makanya hari ini kita sidak sana. Itu aduan itu beberapa kali kita pantau dulu, akhirnya malam ini kita bertindak untuk menutup sementara. Petugas kemudian menutup warung kopi ini untuk sementara. Petugas menyegel kafe ini dengan memasang garis untuk memastikan kafe tidak beroperasi sebelum memenuhi persyaratan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan wali kota. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Tim Satgas COVID-19 bubarkan sebuah kafe di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah akhir pekan kemarin dan diduga kafe tersebut ini melanggar jam operasional dalam aturan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat. Tim Satgas COVID-19 membuka paksa pintu tempat usaha dan mendapati kerumunan pengunjung di sebuah kafe di Jalan Bukit Keminting, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di dalam kafe, petugas mendapati banyak pengunjung yang tidak menerapkan protokol kesehatan jaga jarak, bahkan ada yang tidak memakai masker. Karena melanggar izin jam operasional dalam aturan PPKM berskala mikro, yakni buka di atas pukul 10 malam, para pengunjung kafe dibubarkan petugas dan pengelola kafe diberikan teguran keras, serta terancam denda administrasi sebesar 5 juta rupiah karena sebelumnya kafe ini juga telah mendapatkan teguran. Memang terdapat kafe yang berusaha untuk mengelabui petugas, di mana kafe tersebut sudah ditutup pagarnya dan juga rolling door-nya juga ditutup. Hanya saja kami melihat bahwa masih banyak kendaraan terparkir di luar, sehingga kami langsung masuk ke dalam dan ternyata memang banyak sekali masyarakat atau warga yang sedang ada di dalam kafe tersebut dengan tidak menerapkan disiplin protokol kesehatan. Selain di kafe ini, petugas juga mendapati beberapa kafe lainnya di Jalan Yosudarso Palangkaraya yang juga melanggar jam operasional malam, sehingga petugas terpaksa membubarkan seluruh pengunjung kafe. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. 6 juta bahan baku vaksin virus corona tiba di Indonesia hari ini. Bahan baku vaksin berasal dari perusahaan Cina Sinovac. 6 juta book atau bahan baku vaksin virus corona produksi Sinovac yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada kemarin siang nantinya harus diolah kembali melalui fasilitas Bio Farma. Kiriman ini merupakan tahap ke-8 yang tiba di tanah air, sehingga total sudah 59,5 juta bahan baku vaksin yang diterima Indonesia dari rencana 140 juta yang akan dikirim Sinovac tahun ini. Nantinya setelah diolah oleh Bio Farma, vaksin akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Dari Sinovac adalah 59,5 juta bulk vaksin. Atau kalau sudah dikonversi menjadi dosis akan jadi sekitar 46 sampai 47 juta dosis. Dan sampai sekarang sudah ada sekitar 22 juta dosis dari 46 juta yang masuk, yang sudah kita terima dari Bio Farma dan sudah kita distribusikan ke seluruh daerah. Diharapkan dalam 1 bulan ke depan kita bisa menerima tambahan sekitar 20-an juta dosis lagi hasil produksi dari Bio Farma atas kedatangan bulk vaksin ini. Mendekati hari Lebaran, Pusat Perbelanjaan Tanah Abang Jakarta mulai dipadati pengunjung. Petugas Satpol PP menggelar razia protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19.
Meski masih dalam situasi pandemi, Pasar Tanah Abang tetap menjadi salah satu tujuan favorit masyarakat yang hendak berbelanja bahan tekstil dan baju lebaran. Banyak warga yang datang dari luar kota untuk berbelanja di pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara ini. Untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19, Satpol PP DKI Jakarta menggelar razia protokol kesehatan di beberapa titik di Pasar Tanah Abang. Hasilnya petugas masih menemukan pengunjung yang tidak menggunakan masker. Pelanggaran yang tidak memenuhi protokol kesehatan, ya secara khusus kayak yang kita lakukan optimasi ini, operasi tertib masker, yaitu sanksinya 2, sanksi administrasi sama sanksi sosial. Sanksi sosial itu ya membersihkan fasilitas umum, yaitu kayak pembersihan sampah, sama administrasi. Administrasi ini langsung di transfer langsung ke BPKD sebesar 250. Petugas pun meminta pengunjung untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dari Jakarta, Nata Arman, Ade Suryananda, iNews melaporkan. Jelang Lebaran, warga kurang mampu di Blitar, Jawa Timur menyerbu pakaian gratis yang disediakan relawan. Setiap orang hanya boleh mengambil 2 potong pakaian. Aksi sosial ini disambut antusias warga. Inilah suasana pembagian pakaian baru dan bekas yang digagas relawan sosial di Jalan Sudanko Supriyadi, Kota Blitar, Jawa Timur. Warga berebut memilih pakaian gratis, syaratnya setiap warga diperbolehkan mengambil 2 potong pakaian. Meski dibatasi, aksi sosial ini mendapat respon positif. Kurang 1 lagi nggak mengambil. Gimana Bu dengan tanggapannya seperti apa adanya baju gratis ini? Sangat baik sekali, bisa membantu orang-orang yang mau lebaran dapat baju, paling nggak ganti. Aksi sosial ini digagas relawan mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Kota Blitar. Mereka sengaja mengisi waktu dengan berbagi pada warga yang membutuhkan. Ingin menyelenggarakan kegiatan yang sekiranya bermanfaat untuk masyarakat dan untuk warga sekitar yang membutuhkan, terutama pada masa pandemi ini. Orang-orang pasti ekonominya akan berkurang, karena itu kita menyediakan pakaian bekas yang layak pakai, bahkan ada yang baru, tujuannya agar orang-orang yang membutuhkan itu tidak perlu membeli pakaian yang mahal untuk keluarganya, anaknya, istrinya, ataupun dirinya sendiri, seperti itu. Meski diserbu warga, pembagian pakaian menerapkan protokol kesehatan mengingat masih dalam kondisi pandemi corona. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Sejumlah warga mulai mudik lebih awal setelah larangan pemerintah untuk mudik pada tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang. Pemudik mulai memenuhi stasiun kereta api dan bandara. Di Yogyakarta, puluhan calon pemudik mulai memadati stasiun Lempuyangan. Mereka hendak pulang ke kampung halaman sebelum larangan mudik berlaku pada 6 hingga 17 Mei mendatang. Lonjakan penumpang mulai terjadi sejak hari Jumat lalu hingga hari ini. Hanya kemarin memang minggu kemarin Jumat penumpang yang turun cukup tinggi, ada 8.000, namun hari minggunya itu juga penumpang yang berangkat juga sama, kurang lebih sekitar 8.800-an. Jadi seimbang lah, turun sama naiknya pada hari Jumat dan Minggu seimbang. Sementara di Stasiun Senen, Jakarta Pusat, keramaian penumpang masih terpantau normal. PT KAI memprediksi puncak lonjakan penumpang yang mudik lebih awal akan terjadi pada awal Mei sebelum larangan mudik berlaku. Di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, antrian pengguna jasa transportasi udara tujuan beberapa daerah terjadi peningkatan. Ramainya calon penumpang sudah terlihat mulai dari pintu keberangkatan, ruang tunggu penumpang, hingga area check-in bandara. Tim Liputan iNews melaporkan.